Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi penelitian eksperimental. Kalau kita mengkaji penelitian eksperimental, dilihat dari katanya, yaitu eksperimental. Ada eksperimen, yaitu ada kegiatan percobaan. Ada intervensi atau trial terhadap suatu variabel. Tujuannya apa? Untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen. Nah, dari perlakuan itu kita harapkan adanya perubahan atau pengaruh terhadap variabel lain. Nah, tujuannya apa? Menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat melalui intervensi atau perlakuan pada satu atau lebih kelompok. Hasil dari intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, experimental design ini pertama adalah ada observasi secara empiris, gitu kita temukan dulu gitu ya, apa sih masalahnya gitu ya. Katakanlah misalnya contohnya kadar glukosa darah ini tinggi pada penderita diabetes, kemudian penderita diabetes selama ini diberi obat-obatan. Misalnya kita ingin tahu ada tidaknya obat herbal untuk menurunkan kadar glukosa darah sebagai alternatif pengobatan dari penderita diabetes mellitus misalnya. Terus kita menemukan, oh ya sehari-hari ya, ekstrak buah pare nih, buah pare sering digunakan untuk masak gitu ya, sering masak, kemudian dibuat sayur gitu intinya. Nah, kita lakukan hipotesis gitu. Apakah orang dengan yang diberi jus buah pare pada penderita diabetes terbukti menurunkan kadar glukosa darahnya gitu. Nah, atau pemberian jus buah pare sebanyak berapa mili nih yang efektif untuk penurunan kadar glukosa darah. Nah, ini kita langsung membuat kerangka teori gitu ya. Kita temukan apa sih permasalahan penderita diabetes mellitus, kemudian bagaimana patofisiologi penderita diabetes mellitus, selanjutnya bagaimana pengobatannya gitu ya. Selanjutnya apakah kita bisa melakukan pemberian tadi ya, pemberian jus buah pare, senyawa apa yang bisa menurunkan kadar glukosa darah, misalnya momordisin misalnya, karena Momordica carantia gitu ya, Momordica carantia. Senyawa momordisin ini terbukti menurunkan misalkan menurut teori gitu. Nah, selanjutnya kita akan bisa deduksi dari prediksi yang spesifik. Selanjutnya ada pengujian empiris. Dan dari pengujian empiris katakanlah kita menguji pemberian jus buah pare 100 ml, 200 ml, 300 ml pada kelompok yang berbeda begitu ya. Nah, benar tidak nih setelah pemberian jus buah pare malah turun? Itu kan harus dilakukan pengujian. Nah, setelah dilakukan pengujian kita akan menguji teori gitu ya. Oh, ternyata pemberian jus buah pare 300 ml memang menurun gitu. Oh, bisa jadi karena senyawa tadi gitu ya yang bisa menurunkan. Selanjutnya evaluasi dari teori. Apakah memang cukup pemberian jus buah pare benar-benar efektif bisa menggantikan obat yang diberikan gitu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu, atau bisa jadi hanya sekedar alternatif pendamping misalkan gitu. Nah, langkah penelitian eksperimen. Pertama, tinjauan literatur, temukan dulu masalahnya, cari-cari masalah dulu. Selanjutnya identifikasi membatasi masalah penelitian. Masalahnya saya ingin tahu pengobatan herbal pada penderita diabetes mellitus. Kita temukan dulu, identifikasi masalah apa nih, herbal apa yang kita bisa peroleh gitu, yang bisa kita ketahui nih, yang bisa kita kaji. Nah, ternyata ketemulah ekstrak buah pare atau si buah pare ini gitu ya. Nah, rumuskan hipotesisnya. Apakah jadi temukan dulu masalahnya tadi ya, apakah pemberian jus buah pare menurunkan kadar glukosa darah. Nah, jadi kita temukan hipotesisnya. Saya ingin melakukan penelitian dengan pemberian 100 ml, 200 ml, 300 ml jus buah pare. Lalu kita langsung rumuskan begitu ya. Pemberian jus buah pare dosis 300 ml menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan gitu ya. Itu contohnya. Kemudian menyusun rencana eksperimen. Selanjutnya menentukan variabel bebas dan terikatnya. Bebasnya adalah pemberian dosis jus buah pare, selanjutnya terikatnya adalah kadar glukosa darah gitu ya. Memilih desain atau model eksperimen. Selanjutnya ada penentukan sampel. Sampelnya siapa nih? Nah, sebelum kita menentukan sampel kita harus tahu populasinya. Oh, populasinya adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 di puskesmas X misalnya.
Selanjutnya kita tuh tahu populasinya nih, penderita diabetes gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan sampel melalui apa? Besar sampelnya. Katakanlah saya butuh 15 orang. 15 orang itu nantinya akan dibagi menjadi 5 orang untuk kelompok kontrol, 5 orang untuk pemberian jus buah pare 100 ml, dan 5 orang lagi untuk yang diberi jus buah pare 200 ml. Itu contohnya sampel. Nyusun metode dan alat ukurnya. Nah, kita ingin tahu nih pembuatan jus buah pare itu dengan cara apa, dan terus pengukuran kadar glukosa darahnya tadi dengan metode apa, pakai alat apa gitu ya. Menyusun outline prosedur pengumpulan data. Datanya dikumpulkan apa saja gitu ya. Nah, menyusun hipotesis statistik pengumpulan data tahap pertama pretest gitu ya. Jadi kalau kadar glukosa darah untuk tahu terbukti turun atau tidak kan harus dilakukan dulu pertama kali. Ada kelompok tadi ya, ada 3 kelompok. Kelompok kontrol, kemudian pemberian pertama ya, jus buah pare 100 ml, dan yang kedua, kelompok 2 adalah 200 ml. Nah, sebelum kita lakukan intervensi itu kan kita lakukan dulu awalannya berapa semuanya. Kontrol berapa, kelompok kontrol maupun yang P1, P2 gitu ya. Nah, nanti besoknya gitu ya, yang kelompok P1 dan 2 dilakukan pemberian nih. Yang P1 diberi jus buah pare 100 ml, yang P2 200 ml. Yang kelompok kontrol bebas saja makan gitu ya. Makan seperti biasa, tidak ada penambahan jus buah pare atau minum-minum yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah jus buah pare ya, katakanlah 30 hari gitu ya. Yang kontrol tetap aja diobservasi selama 30 hari, yang intervensi diberi jus tadi 30 hari. Mau suka nggak suka 100 ml diberikan 100 ml selama 30 hari. Nanti setelah hari ke-31 keduanya dilakukan kadar glukosa darah. Pengukuran awal tadi disebut pretest, yang akhir tadi dilakukan post-test. Nah, sehingga kita bisa membandingkan antara sebelum dan sesudah. Nah, untuk membandingkan apa? Perlu analisis data begitu. Dan nanti setelah ketahuan gambarnya, oh ternyata kadar glukosa darah menurun setelah pemberian jus buah pare. Terbukti menurun apa? Beda nih, ada selisih nih antara pretest dengan post-test. Kontrol. Dalam penelitian eksperimen, kontrol itu memiliki peranan sebagai kelompok atau individu yang tidak dikenai perlakuan, dan dia juga sebagai pembanding, membandingkan dengan kelompok intervensi atau kelompok eksperimen. Faktor apa yang dikontrol dari eksperimen? Satu, sasaran objek, kemudian peneliti atau orang yang melakukan percobaan, variabel bebasnya, variabel terikatnya, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian populasi dan sampel, skor rata-rata hasil tesnya. Peranan kontrol apa saja? Mencegah faktor yang sebenarnya tidak diharapkan berpengaruh terhadap variabel terikat. Atau dia sebagai pembanding perannya. Membedakan berbagai variabel yang tidak diperlukan dan variabel yang diperlukan. Menggambarkan secara kuantitatif hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sejauh mana hubungan antara variabel tersebut. Tadi ya, ada 3 kelompok. Kelompok kontrol, kemudian pemberian jus buah pare 100 ml dan jus buah pare 200 ml. Nah, kalau hanya cuma diberikan 100 ml dan 200 ml tanpa kontrol, bagaimana kita bisa tahu? Begitu. Oh, ternyata antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sama aja, tidak ada perbedaan gitu. Nah, itu fungsinya kelompok kontrol gitu. Dia hanya sebagai pembanding gitu ya, sebagai pembanding. Pilot study atau uji pendahuluan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian eksperimental, dan penting sebenarnya ya. Dia sangat penting. Kenapa gitu? Katakanlah tadi ya, kalau kita tidak lakukan uji pendahuluan, kita langsung saja berikan ke sampelnya kita, yang 100 ml dikasih 100 ml, yang 200 ml dikasih 200 ml gitu kan. Kalau tidak dilakukan, apa yang dampak terjadi? Bisa jadi misalkan ya, katakanlah kalau dengan manusia 100 ml ada orang yang merasa bahwa itu sudah pahit banget gitu ya. Ada juga yang merasa bahwa oh, ya saya kayak minum jus buah biasa, yang lainnya jus yang lain gitu. Atau malah justru ada reaksi yang lain, misalkan saya merasa muntah, mual, terus pusing. Nah, itulah pentingnya dari uji pendahuluan. Kalau ternyata dosis tadi 100 ml terlalu kebanyakan, maka kita harus turunkan. Atau ternyata 100 ml malah nggak ada efek apa-apa, jadi kita naikkan lagi begitu. Nah, ini untuk memastikan bahwa pengukuran eksperimen berjalan dengan seharusnya.
bener gak nih 100 mili? Sudah tepat belum saya lakukan ini? 200 mili juga sama, begitu ya. Segala sesuatunya dengan diatur dengan benar, kemudian memberikan informasi mengenai error dan permasalahan. Ternyata 100 mili gitu ya, kalau jus buah pare banyak yang muntah misalkan. Oh, kita harus turunkan. Oh, ternyata orang pada nggak cocok gitu ya. Ya kita mungkin ganti dengan ekstrak lain misalkan, atau ganti dengan modifikasi dengan yang lain misalkan, seperti itu. Memberikan informasi pengembangan desain sebelum dilakukan eksperimen yang sesungguhnya. Kalau misalnya nanti dengan hewan coba gitu ya, kalau manusia kan bisa, oh nih pahit atau masam atau apa dan segala macam, kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya gitu ya. Kalau hewan kan kadang-kadang gitu ya, hanya cicitan kalau hewan coba gitu, cicit hanya bunyi itu, kita kan tidak memahami gitu. Atau malah justru kalau tidak dilakukan uji pendahuluan bisa mati gitu, itu kan perlu dilakukan penanganannya gitu ya. Itu pentingnya pengembangan desain sebelum dilakukan eksperimen sesungguhnya. Nah, melibatkan seseorang dalam penelitian tetapi tidak memiliki kedekatan dengan peneliti, kemudian mengatur subjek penelitian. Jadi misalkan di kadar buah pare nih gitu ya, jus buah pare, kadar glukosa darahnya gitu. Nah, untuk uji pendahuluan jangan misalkan Pak D-nya, Budenya, omnya, tantenya, mbahnya atau siapapun yang memiliki kedekatan dengan si peneliti. Ya nanti mungkin kita akan jadi subjektif gitu ya. Oh, bagus-bagus aja kok. Atau misalkan kita kuesioner gitu ya, kita lakukan ke orang yang benar-benar tidak bersifat netral begitu. Ya kita hasilnya akan jadi bagus. Nah, justru nanti akan jadi bahaya ketika itu diberikan kepada sampel kita yang sesungguhnya begitu. Jadi melibatkan yang tidak memiliki kedekatan. Jadi sifatnya netral, ini ya sampel tadi. Dua jenis pilot study yang berbeda memberikan informasi baik mengenai permasalahan dalam penelitian. Oke, rancangan dalam penelitian eksperimen itu apa saja? Ada 3, pra-eksperimen, kemudian true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Nah, kita pahami dulu simbolnya. Dalam penelitian eksperimen ada simbol R. R itu randomisasi, artinya sampel kita diambil secara acak. Gitu. O1, observasi yang pertama, yaitu pretest. Yang kedua adalah X itu adalah berikan perlakuan atau eksperimen. O2 itu pengukuran kedua atau post test gitu ya. Ini penting untuk dilakukan dan diperhatikan gitu ya. Rancangan pra eksperimental ada 3 rancangannya. Yang pertama adalah post test only design, yang kedua adalah one group pretest post test, yang ketiga adalah perbandingan kelompok statis atau static group comparison. Post test only design sering disebut sebagai the one shot case study. Ini ada intervensi, ada perlakuan, kemudian dilakukan post test. Nah, tidak ada kelompok kontrol dan tidak ada validitas internal, sifatnya cepat dan mudah. Ini digunakan untuk meneliti suatu program inovatif. Kemudian tidak memiliki dasar untuk melakukan komparasi atau perbandingan. Gitu. Nah, misalnya kita lakukan eksperimen gitu ya. Apakah misalnya kita posting suatu produk, misalkan ya produk di media sosial A misalkan. Kita eksperimen dengan posting media A, apakah muncul ketertarikan orang untuk membeli atau daya belinya tuh ada gitu ya. Itu contohnya post test only design. Kita masuk ke orang, kita coba apakah dengan posting media sosial di sini ada ketertarikan orang untuk membeli gitu. Contoh tadi misalkan gampangannya kita buah pare tadi ya. Nah, ada satu kelompok kontrol, nggak ada kelompok kontrol ya, kelompok perlakuan 5. Ada 5 orang dalam satu kelompok, kita beri jus buah pare sebanyak 100 ml gitu, masing-masing 100 ml ya. Nah, nanti setelah 30 hari kita lakukan kadar glukosa darahnya, pengukuran kadar glukosa darah bagaimana setelah pemberian. Tapi tidak ada kelompok kontrol dalam hal ini gitu. Nah, one group pretest post test. Tidak ada kelompok pembanding atau kelompok kontrol, tapi dilakukan pretest dan post test dalam satu kelompok tadi di eksperimental. Kemudian kelemahannya adalah tidak ada jaminan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen karena intervensi. Rancangan ini tidak terhindar dari berbagai macam kelemahan terhadap validitas, yaitu ada sejarah, testing, maturasi, dan instrumennya. Contoh misalnya ya, tadi one group pretest post test. Katakanlah
tadi jus buah pare ya, kita beri nih sebelum ada satu kelompok aja 100 mili ya, di suatu kelompok itu sebelum pemberian kita ukur kadar glukosa darahnya, setelahnya juga kita ikut. Setelah pemberian kadar glukosa darahnya kita hitung, tapi tidak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kita hanya cuma ingin tahu ada nggak sih misalkan ada penurunan begitu. Perbandingan kelompok statis atau static group comparison. Seperti post-test only design, bedanya menambahkan kelompok kontrol, tapi nanti pengukurannya adalah dilakukan post-test. Jadi misalkannya kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Tadi, yang satu kelompok isinya 5 orang ya, kelompok kontrol 5 orang, kelompok eksperimen 5 orang, yang kelompok kontrol observasi biasa, kemudian yang eksperimen tadi pemberian jus buah pare 100 mili. Nah, nanti selama 30 hari observasi terus, yang intervensi akan selalu diberi 100 milian. Setelah 30 hari, nanti hari ke-31, yang eksperimen akan dilakukan kadar glukosa darahnya pengukurannya, sedangkan yang kelompok kontrol juga. Itu bayangannya seperti itu. Faktor pengganggunya ada history, kemudian maturation, testing, instrumentation dapat dikontrol walaupun tidak dapat diperhitungkan efeknya. Nah, rancangan eksperimen sungguhan atau true experiment itu ada 3 rancangannya, yaitu pretest, post-test, control group, kemudian randomized Salomon Fork group, post-test only control group design. Nah, seperti apa pretest, post-test, control group design? Ini yang perlu kita garis bawahi adalah true experimental ada randomisasi atau acak, artinya sampel kita itu diambil secara acak. Dalam satu populasi nih gitu ya, saya akan ngambil acak. Misalkan pasien ada 50, pasien nomor 1 kita ambil sebagai kelompok kontrol, kemudian kelompok pasien nomor 3, nomor 4, nomor 7 misalkan, itu cara acak. Nah, di sini maksudnya adalah ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dua-duanya diambil secara acak. Kita lakukan pretest, katakanlah tadi kadar glukosa darah ya gitu, pada jus pare gitu, gampangannya lah kayak gitu. Nah, ini kadar glukosa darahnya diukur dulu sebelum gitu. Nah, selanjutnya yang kelompok eksperimen jus buah parenya diberi 100 mili. Nah, yang kontrol biasa nih, observasi biasa, tidak diberi apapun gitu. Nanti setelah hari ke-31 yang kadar glukosa darah kelompok eksperimen dilakukan pengukuran kadarnya. Selanjutnya kelompok kontrol pun juga sama begitu. Ini misalkan katakanlah 100. Ada juga rancangan yang kedua, misalkan kelompok 1 intervensi diberi jus buah pare 100 mili, yang kedua 200 mili, yang satunya kelompok kontrol. Ini sama aja, kelompok 1, 3, 5 gitu ya. Ini observasi yang pertama untuk kelompok yang 100 mili, kemudian yang 3 itu yang 200 mili, dan ini kelompok kontrol. Lalu kita bandingkan gitu. Ini membandingkan antar perlakuan P1, P2 dan kontrol, adakah nanti tidak perbedaan gitu ya. Adanya perbedaan atau tidak gitu ya. Selanjutnya terdiri atas kelompok kontrol dan eksperimen. Kalau kontrol jelas tanpa pemberian, kalau eksperimen dapat perlakuan pretest, post-test pada kelompok kontrol gitu ya. Nah, selanjutnya randomized Salomon Fork group. Ini kelompok eksperimen. Ini kelompok yang pertama diberikan pretest dan post-test. Selanjutnya kelompok kontrolnya ini tanpa ada eksperimen ya. Ini pretest dan post-test. Kemudian ada 2 kelompok lagi. Ini diberi eksperimen, dilakukan post-test, dan satunya lagi kelompok kontrol dilakukan post-test begitu. Nah, ini contohnya pengaruh small group discussion terhadap pengetahuan tentang demam berdarah. Misalkan yang satunya metode A, satunya metode B. Yang metode A dilakukan sebelum dan sesudah begitu. Yang kontrol dengan tadi dilakukan sebelum dan sesudah. Ya, kemudian kita lakukan metode B. Metode B-nya hanya lakukan post-testnya aja untuk yang kelompok eksperimen. Kelompok 4-nya kita lakukan post-testnya begitu. Setelah selesai semua, lakukan post-test terhadap semua kelompok begitu. Jadi maksudnya dari Salomon Group ini 2 kelompok dilakukan pretest, 2-nya lagi tidak begitu.
Nah, tapi post testnya semuanya dilakukan begitu. Ini ya, post test only control group design. Yang jelas, baik kelompok kontrol maupun eksperimen sampelnya diambil secara acak. Nah, ini ada perlakuan gitu ya. Tadi kan pretest, post-test, control group design. Kalau pretest, post-test berarti ada cek dulu sebelum dan sesudah. Tapi kalau post-test only control group design berarti hanya dilakukan di akhir. Contohnya misalnya kita ingin tahu ekstrak, katakanlah ekstrak pandan terhadap mortalitas larva Aedes aegypti gitu. Nah, kita ingin tahu ya, kelompok eksperimen larvanya tuh diambil secara acak nih. Satu buat kelompok eksperimen diberi katakanlah konsentrasi 10% gitu ya. Kemudian yang satunya kelompok kontrol, tidak diberi apapun gitu. Nah, nantinya kelompok eksperimen diberi ekstrak daun pandan. Kemudian kita lakukan nih kematian, uji kematian. Berapa persen yang mati? Nah, inilah yang dikatakan post test. Hanya dilakukan observasi setelah pemberian intervensi. Nah, hanya dilakukan post test baik pada kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Selanjutnya ada eksperimental semu atau quasi experimental design. Ini ada 5 rancangannya, yaitu time series design, control time series design, non-equivalent control group design, separate sample pretest post-test design, non-randomized pretest post-test control group design. Quasi eksperimental, satu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimen dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan secara acak. Kalau tadi true eksperimental dilakukan pengambilan sampelnya secara acak, dalam quasi eksperimental tidak dilakukan pengambilan sampel secara acak. Atau istilah lainnya adalah non-random assignment. Mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimental, unit terkecil dalam eksperimen bisa individu, seseorang atau hewan coba. Kemudian jika sebuah eksperimen melakukan penempatan secara acak individu ke kelompok eksperimen dan kontrol, maka disebut sebagai random eksperimen. Jika ditempatkan dalam kelompok eksperimen dan kontrol secara acak dan adalah unit di atas individu, misalnya kelas, sekolah, bangsal, maka dinamakan experimental question atau quasi eksperimental. Jadi tergantung ya, kalau misalkan begini, yang individu ke kelompok ya, kayak individunya kita sebut sebagai eksperimental acak. Tapi kalau di atasnya, misalkan sekolahnya atau bangsalnya atau kelasnya gitu ya, intinya yang unit di atas individu, maka kita sebut sebagai quasi eksperimental. Nah, di sini hanya dilakukan pada kelompok eksperimen time series design. Pengukuran berulang-ulang pada pretest maupun post-test. Pretest dilakukan pada O1 observe pertama 2, 3, 4, kemudian post-test 5, 6, 7, 8. Misalnya katakanlah kita melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, misalkan pemberian ekstrak tadi ya, misalkan kadar glukosa darah, pemberian ekstrak tadi. Nah, si pretest ini akan dilakukan dari waktu ke waktu. Di bulan pertama katakanlah kita lihat, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, 4 bulan sebelumnya. Terus kita beri perlakuan. Dan nanti post testnya kita lakukan 5, 6, 7, 8 gitu. Dilakukan berkali-kali dari waktu ke waktu gitu. Contohnya ini adalah control time series design. Ini eksperimentan, pretest 1, 2, 3, 4 kali, kemudian post testnya juga 4 kali. Kelompok kontrol juga sama. Rancangan rangkaian waktu hanya digunakan dengan menggunakan kelompok pembanding validitas tinggi karena menggunakan serangkaian pengukuran. Jadi berkali-kali pengukurannya sampai 4 kali. Gitu. Kemudian dilakukan pengukuran lebih dari 1 kali sehingga faktor luar dapat dikurangi, menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Begitu.
Non-equivalent control group, pemilihan sampel tidak secara random. Jelas tadi ya, kuasi eksperimental tidak ada pemilihan sampel secara acak gitu ya, melainkan dengan tujuan tertentu, melihat kesetaraan kelas kontrol dan kelas eksperimen gitu. Jadi ini kelas eksperimen dan kontrol itu sama-sama dikendalikan gitu, tidak diambilnya secara acak. Jadi kita sudah menentukan, lalu kita ingin tahu membandingkan antara yang ke kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kita lakukan pretest dan kita lakukan post-test begitu. Ini contohnya pengaruh media peta konsep dalam model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together atau NHT terhadap hasil belajar dan daya ingat siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 MIPA SMA Negeri 7 Pontianak. Ini milik Zakiyatun et al. Nah, di sini dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas ini diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk mengetahui hasil belajar, siswa diperoleh dari tes yang dilakukan sebanyak 2 kali tadi, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Untuk daya ingat hanya dilakukan 1 kali, atau 1 minggu setelah post-test. Nah, ini desainnya. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Kemudian IPA 1 memiliki nilai yang lebih rendah sebagai kelas eksperimen, sedangkan yang lebih tinggi itu sebagai kontrol. Begitu. Ini sudah memang kita kendalikan gitu ya, tidak secara acak begitu. Pretest pada kelas eksperimen ini berarti yang tadi ya, pada kelompok eksperimen itu adalah kelas 11 IPA 1, yang ini adalah 11 IPA 2 gitu. Yang ini adalah 11 IPA 2. Jadi sebelum dan sesudah. Yang dikendalikan mana ini yang nilainya paling rendah gitu ya. Nilainya rendah-rendah dibandingkan dengan yang IPA 2 seperti itu. Pada non-equivalent control group, kelompok kontrol memiliki nilai lebih tinggi daripada kelompok eksperimen. Sudah jelas gitu ya. Non-equivalent berarti tidak berimbang, nggak seimbang. Tadi yang IPA 2 jauh lebih tinggi dibandingkan yang pretest tadi. Yang kelompok kelas IPA 1 gitu ya. Separate sample pretest post-test design. Dilakukan penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Ini eksperimen dan kontrol. Kemudian kelompok kontrolnya kita sama-sama lakukan program, misalnya program keluarga berencana gitu ya. Pretest. Untuk yang eksperimen kita lakukan pretest dan post-test. Kalau yang kontrol kita lakukan post-test gitu ya. Kita bandingkan. Kemudian selanjutnya non-randomized pretest post-test control group design. Ini hampir mirip dengan pretest post-test with control group design di yang true eksperimental, hanya saja yang membedakan adalah pembagian sampelnya, pengelompokan sampelnya tidak dilakukan randomisasi. Kalau randomisasi jelas miliknya true eksperimental tadi. Nah, pretest dilakukan sebelum perlakuan, post-test setelah ya. Ini setelah perlakuan. Pretest dan post-test berasal dari tes yang sama agar hasil dapat dibandingkan. Terdapat kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ini mohon maaf saya salah tulis ya, harusnya post-test dilakukan setelah perlakuan. Terdapat kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tidak ada randomisasi. Kalau tadi yang randomisasi yang true eksperimental, untuk rancangannya pretest post-test with control group design. Selanjutnya validitas hasil penelitian eksperimen. Atau apa itu validitas? Yaitu sesuatu yang dinyatakan valid apabila telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga pada diterima suatu kriteria tertentu. Ada validitas internal, ada validitas eksternal. Kalau internal berkaitan dengan ketepatan mengidentifikasi perubahan variabel keluaran sebagai akibat adanya eksperimen. Sedangkan validitas eksternal yaitu berkaitan dengan kemungkinan generalisasi dari hasil eksperimen tersebut. Apa faktor yang mempengaruhi validitas internal? Contohnya sejarah, kematangan atau maturitas, seleksinya, kemudian prosedur tes, instrumennya bagaimana, mortalitas, apakah ada mortalitas apa tidak gitu ya. Selanjutnya regresi ke arah nilai rata-rata.
Nah, validitas eksternalnya apa saja faktor yang mempengaruhi? Contohnya efek seleksi berbagai bias gitu. Efek pelaksanaan pretest. Itu yang di luar kita gitu ya. Nah, kemudian efek prosedur dari eksperimen. Misalkan tadi pemberian ekstrak buah pare, ternyata begitu pemberian ekstrak buah pare efeknya pusing-pusing atau dan lain-lain, itu kan di luar kendalinya kita gitu ya. Gangguan penanganan perlakuan berganda. Nah, ini strategi untuk memperbaiki validitas eksternal apa saja? Menggunakan pilihan acak atau memilih orang. Jadi gunakanlah randomisasi gitu. Setting waktu agar generalisasi lebih baik gitu. Jika random tidak dapat digunakan, maka buatlah populasi itu heterogen yang bervariasi gitu. Individu setting waktu dikonsentrasikan agar memperoleh satu grup model populasi, kemudian menggunakan target populasi spesifik untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Baik, demikian materi yang kita pelajari dari penelitian eksperimental. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan, karena tadi ada beberapa yang kesalahan tulis, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.